Turut memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober, 6 organisasi profesi membentuk Forum Komunikasi Profesional Kesehatan Jiwa Bali yang terdiri dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia PDSKJI Cabang Denpasar, Himpunan Psikologi HIMSI Bali, Ikatan Psikologi Klinis HIMSI Bali, Ikatan Psikologi Klinis IPK Indonesia, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia IPKJI Bali, Ikatan Konselor Adikasi IKAI Bali, pada Minggu 15 Oktober 2023 di Barat Monumen Bajrasandi Renon, Denpasar. Mengusung tema Mental Health is Universal Human Right, Forum Komunikasi Profesional mengadakan rangkaian kegiatan berupa jalan santai, senam sehat jiwa, yoga for mental health, orasi kesehatan jiwa, edukasi, dan konseling. Acara ini juga didukung oleh Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia atau KPSI Simpul Bali, Komunitas Bipolar Bali, Bisa Helpline, dan bersama Bisa Foundation. Mewakili PJ Gubernur Bali, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Inyoman Gede Anom Mkes, dalam sambutannya mengatakan berpedoman pada Perhimpunan Organisasi Dunia yaitu WHO, Hari Kesehatan Mental Sedunia 2023 mengusung tema Our Minds, Our Right atau pikiran kami, hak kami. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan berencana memperjuangkan akses pekerjaan bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Sebelum bekerja, ODGJ itu akan ditampung di sejumlah balai latihan kerja atau BLK yang ada di Bali. Rencana tersebut untuk memberikan jaminan kelayakan hidup bagi ODGJ dan keluarganya. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia atau PDSKJI Cabang Denpasar Dr. Igusti Rai Putra Wiguna SPKJ mengatakan, kesehatan mental merupakan mental issue yang tidak lagi asing di masyarakat, serta dapat menjadi atensi bersama berbagai pihak untuk menangani permasalahan di dalam kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa semakin penting dikarenakan sehat fisik saja tidaklah menjadi bagian utama, namun kesehatan jiwa dan fisik merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dr. Rai menambahkan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesehatan jiwa di Bali diantaranya kurangnya dukungan pemerintah, bullying atau perundungan, palsu, kurangnya tenaga kesehatan di pelayanan dasar, kurangnya kepatuhan minum obat, kurangnya dukungan keluarga serta stigma dan diskriminasi. Deklarasi Forum Komunikasi Profesional Kesehatan Jiwa Bali menyatakan bahwa 1. Bersepakat melakukan komunikasi untuk advokasi kesehatan jiwa agar menjadi prioritas pemegang kebijakan. 2. Bekerja sama aktif dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat agar terwujud akses meningkatkan kesejahteraan mental masyarakat yang baik. 3. Mendorong adanya peraturan daerah Bali yang menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah Bali pada perbaikan kesehatan jiwa masyarakat Bali. Ditandatangani di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Denpasar 10 Oktober 2023. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Denpasar, Ketua Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia Wilayah Bali, Ketua Ikatan Psikologi Klinis HIMSI Bali, Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Bali, Ketua Ikatan Konselor Adiksi Indonesia Wilayah Bali, Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Wilayah Bali. Jadi kami dari Forum Komunikasi Profesional Kesehatan Jiwa di Bali tentu menyambut baik ya, kalau ada program-program sebanyak mungkin program yang prioritaskan tentang kesehatan jiwa. Ya. Kesehatan jiwa itu juga mendapatkan pelatihan, skill, selain juga soal penanganan kesehatan dan nantinya bisa diterima dalam lingkungan kerja dan masyarakat. Itu hak asasi yang memang harus diwujudkan dan tidak boleh diambil dari mereka. Tentu kami menyambut hal baik untuk hal ini. Untuk sebagai reminding saja bahwa ini bukan hal yang baru sebetulnya di seluruh dunia. Termasuk di Bali pun ada salah satu kuota disabilitas ya, untuk ASN itu 1 orang sudah orang dengan gangguan jiwa, dalam hal ini skizofrenia. Kami sendiri yang merekomendasikan hal ini.
Tentu ini langkah awal, tentunya kemudian harus melebar ya, ke banyak hal ya, termasuk sektor-sektor yang lainnya, bukan hanya ASN misalnya, tapi sektor informal ya, tenaga kerja. Kami bayangkan apa yang sudah didapatkan teman-teman dari difabel fisik itu juga bisa diraih juga oleh teman-teman difabel mental, disabilitas mental psikososial. Itu banyak, schizofrenia, ada bipolar, ada termasuk juga autis, ya, gangguan tumbuh kembang bisa. Mengenai situasi kesehatan di Bali, ya, kami sepakat di 6 organisasi profesi ini bahwa kita sudah mendesak, ya, tidak ada bisa kita menunda. Hampir semua indikator kesehatan jiwa Bali ini masuk 10 besar, bahkan ada yang nomor 1. Untuk gangguan kesehatan jiwa berat, schizophrenia, riset yang terakhir 2018 Bali itu ranking 1. 11/1000 rumah tangga di Bali mengalami schizophrenia, dan data nasional menunjukkan tidak sampai setengahnya itu berobat teratur. Ya. Itu yang selama ini sudah dibantu oleh teman-teman dari perawat dengan ada istilah community mental health nurse ya, di seluruh Bali. Nah, cakupannya terus meningkat. Kemudian berita yang terakhir mungkin teman-teman media sudah tahu bahwa Bali masuk 3 besar kalau untuk kasus absolut ya, 2023 kasus realnya untuk complete suicide, jadi kejadian bunuh diri selama 6 bulan itu 61 kasus. Tentu kalau itu trennya sama di 6 bulan berikutnya bisa kita bayangkan akan 122. Dan itu kalau hitungan rasionya Bali merupakan provinsi tertinggi risiko untuk bunuh diri. Bisa kita katakan dari hitungan itu dibandingkan rata-rata provinsi di seluruh Indonesia, orang Bali 2 kali kemungkinannya beresiko mati bunuh diri daripada orang yang tinggal di provinsi lain di seluruh Indonesia. Itu baru angka-angka yang berat, ya. Itu berhubungan dengan angka-angka yang lain, dan juga misalnya di atensi teman-teman dari Ikatan Konselor Adiksi Indonesia. Bali ini masuk 8 besar, 10 besar, tepatnya nomor 8 ya, untuk penyalahgunaan narkoba. Itu juga berhubungan ya, dengan hal itu. Kemudian belum juga kita bicarakan itu gangguan, sudah gangguan. Belum kita bicara misalnya tentang isu-isu yang lain ya, tentang bullying ya, yang diatensi banyak oleh teman-teman dari psikologi dan psikolog klinis ya. Kemudian angka kekerasan ya dalam rumah tangga tentu juga erat kaitannya dengan pemicu ya kesehatan jiwa. Dan ada isu-isu lain juga, misalnya untuk pencegahan. Kita bicara bahwa hak asasi manusia itu tidak hanya soal menangani, tetapi mencegah. Mencegah ini tentu perlu kami mendorong ada peraturan-peraturan yang lebih baik dalam hal ketenaga kerjaan, misalnya untuk menghindari burnout, produktivitas yang lebih baik. Perlu ada support group di tiap-tiap ya, tempat kerja ya. Nah, itu juga kami ingin mendorongnya. Jadi untuk pertanyaan ketiga yang kami harapkan, tentu kita tidak bisa berharap 100% semua dilakukan oleh pemerintah. Kami menyadari betul itu, kami berusaha mendorong. Kami tidak hanya menyuruh saja, tapi kami siap bekerja sama ya. Kami siap bekerja sama bersama juga teman-teman konsumen ya, komunitas konsumen kesehatan jiwa. Mereka sudah lebih dulu punya forum komunikasi komunitas konsumen kesehatan jiwa secara nasional. Nah, itu tentu mengetuk kami bagaimana konsumen bisa bekerja sama, profesionalnya belum maksimal bisa bekerja sama. Mudah-mudahan dengan forum komunikasi yang kami bentuk ini, kami bisa meminggirkan perbedaan, ya kan? Bisa melihat kesamaan sehingga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan elemen masyarakat untuk meningkatkan ya kesejahteraan mental masyarakat.
Jadi bisa kita lihat ada perawat jiwa, ada psikolog klinis, ada konselor adiksi, ada kami psikiater ya, ada dari psikologi secara umum ya, ada psikologi pendidikan, psikologi industri ya dan sebagainya, ada juga dari ilmuwan ya, psikologi klinis. Nah, mudah-mudahan ke depan kami juga menunggu ada profesional kesehatan jiwa yang lain yang bisa bergabung sehingga kita bisa bertukar pikiran, sehingga kedepannya kami bukan hanya sama-sama bekerja. Selama ini mungkin kami sama-sama bekerja, dari PKJI kerja, dari PK Indonesia bekerja, IKI bekerja, PDSKJI, HIMSI bekerja, IPK HIMSI bekerja, tapi belum bekerja sama. Sehingga kedepannya tidak ada soal berebutan tempat ya, ada tempat yang belum terisi, sehingga kami bisa membagi energi. Dan tidak ada alasan bagi pemerintah bahwa kami sendiri menyelesaikan isu-isu kesehatan jiwa. Sebagai tanda peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 10 Oktober 2023 diperingati hari ini. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3.